Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Minggu pertama di bulan Desember, yaitu tepatnya tanggal 7 Desember 2025 atau bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, dalam nikmat, dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Ta'ala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus bisa berumrah, berhaji, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau agak kesorean, dimulai jam 4, insyaallah setengah 5 kelar. Biasanya dari habis zuhur naik sudah jam 1, naik lagi ntar jam 2, naik lagi jam 3. Kan tergantung ngumpulnya. Gue pulang setengah 2 masih kosong, udah ntar jam 3 dah. Ya, gitu. Mungkin kalau terus-terusan sampai sore. Bisa-bisa maghrib, naik lagi. Isya. Ya. Oh, jangan. Bukan magom kita, juga bukan magom kalian. Paham ya? Nah, kalau standar. Anda kan juga punya guru Anda juga nasihatin. Kemarin Anda kan tiap minggu nemenin, artinya diminta. Bukan kita, kan kita susah. Kadang ente sebagai seseorang ingin dekat sama seorang guru. Padahal dikasih jalan, tapi nggak mau. Ya, kalau ini kan kita diminta. Kadang-kadang kita mau minta aja buat ini susah. Paham ya? Mau datang aja seorang ulama aja belum tentu kita berani. Jadi kita diminta. Ya, itu penghargaan sebenarnya. Ya, ketika kita cium tangan, sono dong, main. Ya, siapapun gurunya. Berarti kita diminta untuk datang. Girangannya kalau inti kan mikir 2 kali. Anda datang. Kan tiap minggu Anda ya datang. Nah, jadi lagi begitu ya gimana beliau lah gitu. Nah, kalau lagi anaknya kita dikasih tahu ini. Banyak nasihat-nasihat gitu. Sambil ngobrol sama yang lain dikasih tahu. Pas lagi berdua dikasih tahu kan kita orang ajar. Ya termasuk hari mana dikasih tahu juga. Kalau Anin nih dikasih tahu ajar apa jangan lebih dari jam 10 malam ya. Nah, kenapa ya kesian orang dan sebagainya. Itu diantaranya gitu. Makanya ente bilang malam ya ente aja malam mana sih agak. Ente siang aja susah. Sore aja susah apalagi malam. Ya. Baik. Mudah-mudahan mereka semuanya guru-guru kita semuanya dalam keadaan sehat afiah, panjang umur, dalam taat ibadah kata Allah Ta'ala. Kalau kita nggak bisa menyenangkan, jangan bikin susah. Itu aja sudah. Mau orang tua belum bisa nyenangin, jangan bikin susah. Sama temen nggak bisa nyenengin, jangan bikin susah. Itu. Ya, paham ya? Arti gini, kita nggak bisa nyenengin orang tua. Ya, mungkin terlalu jauh. Sama temen dah. Orang tua sudah nomor 1, guru. Sama temen kita misalnya nggak bisa nyenengin nih. Kita punya duit. Kan pasti duit kita lebih utamakan. Orang tua, guru. Kalau sama temen ada kurangan dikit. Karena lebih kita utamakan. Nah, jadi kalau orang tua udah pasti ini memang harus nyenengin gitu. Paham ya? Kalau mau orang tua harus nyenengin. Ya, bukan yang nggak bisa nyenengin, jangan bikin susah. Tapi harus nyenengin. Maksain Allahumma. Tapi kalau sama temen kan bisa jadi, nggak usah deh gitu kan ya. Ya, ada duit tapi Anda mau orang tua kan gitu. Nah ini sama temen deh. Kalau mau orang tua sih udah kewajiban. Jangan pakai bilang enggak. Wajib kita nyenengin. Tapi kalau sama temen, nggak bisa nyenengin kan kita nih. Emang gue mau nyenengin apa? Susahan gue sama dia. Tapi kalau mau orang tua kita paksain. Nggak ada orang tua kayak kitanya susah, nggak ada. Kayaknya nggak ada tuh. Yang ada kita senang orang tua susah biasanya. Tapi kalau orang tua kita kaya, ada nggak anak jadi susah? Nggak ada. Itu emak kaya, duitnya banyak, anak mau kawin juga emasnya dijual. Tapi kalau kita belum tentu. Artinya tuh jauh banget orang tua tuh senang, anaknya susah, jauh banget kayaknya. Tapi kalau kita senang, belum tentu orang tua ikut senang. Nah, makanya jadi kewajiban buat kita. Nah, nih ke temen yang standar ada duit, wah buat orang tua. Nah, tadi Ana bilang, udah nggak bisa nyenengin temen, minimal jangan nyusahin.
Udah kita nggak bisa bagi dia. Jangan duit kita colong. Gitu. Kan kalau ngasih duit kan nyenengin. Bisa gak? Belum bisa. Habis duitnya terbatas, Anda lebih keutamain sama orang tua. Yaudah, teman kita nggak bisa senengin, minimal jangan nyusahin. Barangnya lah ditipu, inilah dan sebagainya. Paham tuh ya? Hidup begitu. Kalau orang tua, jangan kita bilang, udah nggak bisa nyenengin, jangan. Oh jangan. Kalau bisa, emang udah pasti nggak harus, tidak boleh nyusahin. Tapi kalau nyenengin, wah wajib. Ya, tadi kan jais, nggak bisa nyenengin ya, nggak apa-apa. Asal jangan nyusahin. Tapi kalau orang tua, jangan. Wajib nyenengin apapun. Ingat ya, sifat menyenangkan itu nggak mesti pakai harta. Islam tuh nggak bilang-bilang gitu. Kalau begitu kesian orang miskin gimana? Kalau bicaranya harta, kesian orang miskin. Nah di zaman Nabi banyak kan mana? Miskin. Penduduk surga paling banyak apa ya? Orang miskin. Dan Nabi doanya minta, Allahumma ahyina miskinan, wa amitna miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, meninggal. Itu doa yang nggak dibaca sama orang. Kalau inti mau sunnah Nabi baca itu. Kayak aja enak. Kayak aja belagu lagi dikasih miskin. Ya. Kayaknya orang-orang yang bisa dia bermoral susah. Makanya sifat orang bermoral itu nggak harus orang miskin, nggak harus orang kaya. Orang yang belajar agama benar-benar diamalkan. Ya. Nah, kembali lagi ini masih belum habis ini. Ya, ngingetin aja. Yang udah berminggu, berbulan-bulan. Kok lama berbulan-bulan? Ngajinya kan sebulan sekali. Berbulan-bulan. Jadi kalau hidup inti dalam keadaan susah, ingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi udah contohkan. Jadi kembalikan. Cuma di sisi lain lagi kita juga harus ingat ketika kita dalam keadaan susah, musibah itu banyak ya. Ya, musibah yang paling besar adalah hilangnya iman dan Islam kita. Ya, hilang harta, hilang ini, oke orang akan sedih. Tapi kalau hilang iman dan Islam kita jauh lebih sedih sebenarnya. Ya, maksiatan yang kita merajalela demi apa daripada ketaatan kepada Allah pada diri kita, itu juga namanya musibah. Ya, tertimpa. Nah, di lain pihak yang kita anggap musibah itu hanya kemiskinan, tidak. Orang-orang yang begitu dikasih harta juga kalian biar sadar ketika nih kita lagi susah nih. Jangan lihat diri kita aja, kita lihat orang-orang yang kaya pun sebenarnya mereka dalam keadaan apa? Capek dalam mencari duitnya, capek, nggak ada. Capek yang sudah dibahas yang kemarin. Ya, lau annaka arafta, kalau kamu mengerti masyaqallati yugosunaha wal gususallati yatajarra'unaha wal gumuma wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya wa fil hirsi ala tanmiyatiha wal i'tani bihibdiha lakunta tara dzalika yazidu bi ad'afin katsirah ala ma hum fihi min al-ladzati tana'um bid dunya in kanat samma laddah. Kasih tahu, jika kalian ngerti, cuma ketutup pengertian kita, akal sehat kita hilang. Karena sifat keirian kita yang nggak boleh. Agama nggak boleh kita punya sifat iri, dengki, hasud. Nggak boleh orang lain punya nikmat. Sehingga gitu-gituan tertutup. Coba kalau kita punya akal sehat, hati yang jernih. Sebab hati yang jernih akan melahirkan akal yang sehat. Hati yang jernih melahirkan akal yang sehat. Sehingga akal sehat kita berpikir. Kita memang orang nggak punya. Susah. Tapi di yang pihak orang yang kita anggap punya harta, ternyata jauh dia lebih susah. Kalau kita mengerti. Kenapa? Hatinya. Sekarang nih, inti punya duit di berangkas inti ada 1 miliar. Ame inti nggak punya berangkas. Ketika inti dalam keadaan takut digorong orang, tenangan mana hati orang tersebut? Yang memiliki harta atau tidak? Yang nggak punya harta. Inti yang inti kita nggak punya harta ganggangnya. Ada di portal. Ada nggak di portal? Paham ya? Yang rata-rata yang di portal. Kenapa harus di portal? Kan itu jalan umum. Itu bukan jalan lu yang punya. Kalau jalan lu terserah. Kita punya gerbang rumah kita gerbang setingginya juga. Tapi kalau jalan umum, coba alasannya apa? Takut ada kejahatan. Ternyata dia lebih bimbang dan lebih bingung tentang orang yang nggak punya. Apa yang mau dirampok? Kata rampok pas masuk, kayaan gue. Nggak jadi deh. Amin. Kalau kita ngerti.
Jadi ini hidup di dunia bukan orang yang berpikiran yang punya miskin aja mesti mikir, yang kaya aja lebih bimbang, gumum, humum, galau. Ya hati mereka dalam menumpuk hartanya. Wah, inti nggak tahu. Orang-orang yang bos-bos nih, apalagi yang jauh dari Allah Ta'ala. Tuh, dia numpulin tuh, dia bingung dicatat kapan bisa ininya. Padahal dia belum bisa nikmatin. Duit kan yang dinapin punya 500 perak nih, ibarat nih punya 200 perak, inti beli gorengan pakai cabai, krek. Oh, enak banget. Itu nikmat namanya. Dia belum tentu harus nikmatin itu. Belum sempat dinikmatin mati. Ratusan miliar, ratusan juta. Bisa nikmati nggak ketika mati? Enggak. Milik siapa? Milik yang lain-lain. Belum tentu cucunya, belum tentu. Bisa jadi bininya punya laki baru yang nikmatin. Kata apa? Lalu lagi emang ngincer-ngincer, menumpuknya dan sebagainya. Itu juga kalau kita lihat yang orang dari pagi sampai malam nyari duit, pagi sampai malam nyari duit, itu yang nggak begitu banget gitu, emang miskin, ya wajar, emang inti nggak kerja. Nah itu yang kerja dari pagi sampai malam, emang nggak capek tuh? Coba inti pikirin. Ini nggak bicara harta dulu, bukan bicara harta dulu ya. Siapa di sini yang dulu nganggur? Ah, Ndo, Aswin, siapa inti kan dulu pernah nganggur nggak? Siapa pernah nganggur dulu? Pernah nggak kerja? Pernah nganggur nggak kerja? Kemudian kerja. Apakah lantas inti ketika kerja otak inti lebih rileks? Anda nggak bicara, oh, gue dulu nggak kerja nggak punya motor, sekarang gue kerja punya motor. Islam nggak ngeceritain tentang ini, bukan tentang harta, paham nggak? Bukan pola pikir kita nih, hati kita, apakah bisa lebih tenang dengan kita punya harta banyak? Enggak juga. Bahkan kalau inti kasih harta banyak, bisa inti lebih puyeng. Paham ya? Makanya husnuzon, apapun fa'alnya Allah Ta'ala, pekerjaan Allah Ta'ala, perbuatan Allah, fa'ala lima yurid yang Allah kehendaki, buat kita, buat alam ini, semua ada hikmahnya. Makanya husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di situ ada sesuatu. Ya, sesuatu, nggak ada yang enggak. Apalagi inti dalam keadaan sekarang, alhamdulillah. Ya, saudara-saudara kita yang di luar sana banyak yang tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat. Berarti inti jauh lebih apa? Iya, mestinya itu dia manusia nggak bersyukur. Ntar kalau udah kena baru dia teriak-teriak. Ya, makanya inti yang nggak kena hal-hal yang nauzubillah min dzalik, bersyukur sama Allah Ta'ala. Baru belum diuji apa? Ya nggak hampir nganggur 20 tahun gitu. Nganggurnya sampai bedaki kan enggak. Ya, belum kawin nih jomblonya belum sampai bekarat. Ya udah ngeluh. Di sana luar banyak. Belum nikmatin udah datang kematian dan sebagainya. Kalau kematiannya bawa iman dan Islam. Itu husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi setelah ini dilanjutkan, karena dunia ini bagi orang-orang beriman nggak ada harganya. Bukan berarti nggak boleh dituntut dunia ini, boleh. Tapi ingat, ya dunia ini nggak dijadi tolok ukur ketika inti kaya, oh inti ahli ibadah, enggak. Ketika inti miskin, kan gue jauh dari Allah, enggak. Satu tolok ukur. Itu dunia memang apalagi buat orang-orang kufar, emang Allah sediakan itu. Ayatnya kan ditaruh tuh, laula an yakuna nasu ummatan wahidan naja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim sukufan. Karena enggak ada harganya. Kalau ada harganya, oh ini mustahil. Jangankan emas, harta, berlian dan sebagai perhiasan dunia menumpuk dan sebagainya. Setetes air ini milik Allah Ta'ala, bumi milik Allah. Mustahil Allah berikan kepada orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Tahu kufur ya? Yang kafir kepada Allah. Ini makna kafir di sini bisa dia kafir dalam keimanan, ada yang kafir dalam kenikmatan. Dia orang Islam, tapi dia kufur nikmat. Mustahil Allah kasih status. Apalagi orang yang kafir akidah. Gaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Lau kanat tazinu indallahi janaha ba'udah ma saga kafiran minha syarbata ma. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini penjara buat orang mukmin. Ya, banyak aturannya yang kita nggak boleh langgar. Itu namanya orang mukmin. Ente mau senang-senang seperti orang kafir, bisa khamar, minum khamar, sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala. Ente boleh gak lakukan? Ente boleh gak free sex? Ganti-ganti pasang? Gak boleh. Karena Islam lah. Ente jangan lihat orang-orang yang bebas. Ya memang itu dia udah bilang tadi. Itu jannah kafir. Surganya orang kafir. Ente senyum ada aturan gak boleh. Kenapa Allah kasih gak boleh? Karena itu ada sesuatu yang baik yang kalian nggak tahu. Contoh sekarang kan udah terkuak. Coba ente main free sex sembarangan. Apa yang terkena? Penyakit.
Tuh, tahan. Kalau emang nggak berani bini dua, udah tahan atu aja. Jangan habis-habis udah. Ntar di sorga Allah berikan yang banyak. Mau berapa loh? Enak-enak deh loh. Kebanyakan bingung. Ya, tahan. Dengan kemiskinan, misalnya kesusahan, jangan sampai berbuat membunuh, merampok, garong, begal, jangan. Tahan, dunia sebentar mati. Inti bisa nahan dan surganya Allah Ta'ala. Yang rumah inti aja dibikin dari emas sama Allah Ta'ala. Udah nggak diirinya sama orang lain. Orang udah nikmat, segala nikmat. Tuh, andai kata dunia ini ada timbangan, ada kadar, tahu kadar ya? Ada nilainya di sisi Allah. Nilainya nggak banyak, sesayap nyamuk. Sayap nyamuk kan timbang nih. Berapa gram? Iseng gitu. Kagak ada, nggak bergerak. Tuh artinya tuh hanya majas, artinya nggak ada setitik acan kalau orang Betawi bilang. Sekecil-kecilnya tuh timbangan. Kalau ada timbangan itu masih ada harganya. Niscaya Allah haramkan itu orang kafir minum. Apalagi emang nggak ada harganya. Ada harganya aja gitu, beratnya. Seberat sayap nyamuk tuh. Sayap nyamuk kan kita nggak andai kata itu begitu, enggak. Itu majas artinya setitik aja ada harga dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan karena nggak ada harganya. Maka Allah bebaskan buat orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Wa annahu subhanahu wa ta'ala munzu khalaqaha manadhar ilaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak menciptakan itu dunia tidak pernah memandang kepada dunia itu. Ya, ciptakan memang ujian untuk menuju alam yang terakhir, yaitu alam surga atau wa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah Ta'ala segolongan sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Karena kita ikutin tahapan 5, tahapan alam janin, yaitu di dalam kandungan ibu kita. Kemudian alam dunia nih tempat ujiannya di sini. Kita sedang praktek mau menuju ya surganya Allah atau nerakanya Allah Ta'ala. Kemudian setelah barzah ke alam dunia, mati, masuk ke alam barzah. Ini alam barzah ada alamnya. Ada nikmat kubur atau siksa kubur. Kemudian bangkitkan kepada alam mahsyar. Nah, alam mahsyar ini sesuatu yang lama daripada lamanya dunia. Bukan lama umur kita, lebih lama dari umur dunia. Bangkitkan kita. Karena banyak banget ini manusia, bukan kita doang. Dari ujung barat sampai ujung timur. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir tercipta. Jadi nggak ada yang lewat, nggak ada yang ketinggalan catatannya. Paham ya? Nggak ketinggalan rombongan, nggak. Kali mawardi ada, pasti bangkitan hilang itu, nggak ada. Ya, nggak ada, semua kumpul. Nah, di situ ente bisa ketemu sama saudara-saudara ente. Kakek-kakek ente semua. Yang pertama dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini dibangkitkan bukan untuk menuju surganya, enggak. Ada namanya pengadilan Allah, ada pengadilan Tuhan. Nah, dibangkitkan manusia. Makanya saking detailnya satu persatu, lama prosesnya dari zaman pertama manusia diciptakan sampai yang terakhir. Bermiliar-miliar manusia. Makanya kita di alam mahsyar itu bisa lebih lama kita seperti di alam dunia. Jauh lebih lama. Bukan umur kita. Dunia yang ribuan tahun, kita hidup paling cuma 70 tahun atau 60 tahun. Sebentar ya? Bentar, dari ribuan tahun. Tapi ke alam mahsyar, kita bukan hidup 70-60 tahun. Selama itu, paham ya? Berjembat di jembatan mustaqim. Ini bukan halu. Ini dalam kitab tauhid, dalam kitab seperti Fathul Majid. Manusia aja tuh di jalan di mana Siratul Mustaqim itu perjalanan 3000 tahun. Ribuan tahun kita tuh berdiri menunggu sidang satu persatu. Sedangkan matahari cuma sejengkal. Nah, makanya nanti orang-orang yang memang terpelihara di alam dunia ini dengan kebaikannya, ya suka dengarkan ya di bawah bayangan, ya tahtazil. Artinya itu dia terlindung dari panasnya matahari dalam naungan Allah. Sabnya juga beda. VIP ini. Nah, yang ini VIP-nya yang udah keseret-seret, udah kagak enak, paham nggak? Ibaratnya kalau misalnya ada konser rusuh, golongannya udah rusuh main pukul-pukulan. Di sini yang aman pakai AC udah. Dan itu tadi, kalau orang-orang tersebut yang bighairi hisab, kan kita juga minta bighairi hisab, nggak ada hisab, cepet. Bahkan dikatakan tuh prosesnya orang-orang demikian seperti sholat sunnah 2 rakaat. Sebentar nggak? Bentar. Nggak hitungan 1-2 menit, langsung. Ikut semua di bawah rombongan Nabi Muhammad SAW. Menuju secara mustaqim seperti kilat kalbar. Kalau namanya seperti kilat, mau dihitung bagaimana?
Mau panjang 10.000 kilo, tetap aja set. Mau sebentar set. Mau panjang itu set. Namanya seperti kilat, ngikutin. Paham nggak? Nggak jadi lama. Secepat kilat itu dia. Ya, nah bagi orang-orang yang durhaka, udah lama di sini dihisab di ini gitu, jarum mustaqim, ada dengan bibir, dengan mukanya ngesot dan sebagainya, tetap aja nyemplung semuanya. Jatuh ke kerak neraka jahanam sepanjang 500 tahun perjalanan tuh. Ya, sampai masuk ya tergantung. Ya, mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bagi orang-orang yang kafir benar-benar selama-lamanya. Selagi inti muslim, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, inti nggak pernah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, dan kalian bernabi kepada Nabi Muhammad cuma karena lantar maksiat, ya tergantung dah. Kalau petokan palunya 1 hari, alhamdulillah. Tapi 1 hari di sono, kayak inti ngerasin di dunia 1000 tahun. Gitu aja. Ya. Sehari 1000 tahun kuat gak? Sehari gak kuat. Kan dibilang api dan dunia aja inti sakit, apalagi api akhirat. Inti lihat lava yang begitu tuh udah jadi dingin lagi. Habis manusia. Banjir lahar. Banjir yang kita lihat. Yang ini api. Menggolak, warnanya hitam. Saking lebih panas dari yang warna biru, merah dan sebagainya. Bagaimana itu? Waduh, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya orang-orang akhirat tuh orang-orang yang ini luar biasa mereka, sampai pohon aja bisa bergerak itu di sahabat-sahabat Nabi kalau udah ketakutan yang ingat akhirat. Padahal dia ada pelindungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini mereka mengikirkan kan nasib kita sendiri-sendiri. Mau minta sama Nabi inti kurang ajar banget. Apa yang inti berbuat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa inti udah jasa dalam Islam apa? Ya, untuk ketakutan begitu. Luar biasa, saking takutnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini mau petantang-petenteng apa? Ya, di situ nggak ada yang berkuasa, melainkan hanya Allah Subhanahu Maliki Yaumiddin. Raja pada hari akhir. Ya. Ibarat raja itu majas, ya, artinya nggak ada orang yang bisa berkuasa. Allah Ta'ala berfirman nanti, mana raja, mana jabat, mana presiden, mana jagoan, mana. Mampus semuanya kan. Ya. Makanya di dunia ini ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan petantang enteng laksana jagoan kita punya apapun juga yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala bukan untuk disyukuri tapi untuk menindas manusia. Ya, makanya kembali lagi tuh ya. Nah, baik. Kemudian dijelaskan lagi nih yang sekarang di bawah ini. Tentu masih dijelaskan oleh Habib Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Wa'lam annar rizqa muqaddarun wa maqsumun faminal ibad man busita lahu wa wusi'a alaihi wa minhum man duyiqa alaihi wa qutira hikmatun minallah. Ketahuilah bahwasannya rizki ini udah dibagi-bagi sama Allah Ta'ala. Udah ditentukan. Ada memang yang diberikan keluasan. Benar ya? Jadi orang kaya. Sama gak nih hidup kita di dunia ini? Enggak kan nih? Kita aja berteman ada beda-beda. Dikasih tahu memang. Tadi diajarin dulu hidupnya kalau misalnya susah harus bagian karena udah kan ya dunia begini udah. Kemudian dijelaskan secara gamblang memang dunia ini memang rezeki ini sudah dibagi bagi ada yang diluaskan rezekinya, kemudian ada yang memang tidak luas rezekinya sempit ya kayaknya nanti kalau nyari kerja gampang aja, ada yang susah nyari kerja ya itu bagian-bagiannya. Itu hikmah minallah, itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan gampang menjadi guru agama, maka dia harus berbuat membagi itu ilmu-ilmunya. Inti yang merasa miskin dalam ilmu agama, suruh belajar. Kalau dikasih kelebihan hartanya bisa membagi. Yang kurang hartanya, jangan cuma minta, tapi bekerja, kasih lapangan, lowongan. Jadi intinya lebih kasih, jangan kasih orang, lebih baik kasih dia pekerjaan. Begitu, paham ya? Kalau inti kasih lagi, besok kasih lagi, terus dia begini. Tapi kasih dia kampak untuk bekerja gitu. Ya teman kita dari dia punya usaha, inti belajar makanya Anda bilang. Di antaranya inti Anda suruh dagang untuk bisa membuka lapangan kerja buat orang lain. Sekarang kalau inti hanya kerja, kapan inti bisa berbuat sama orang? Sedangkan inti aja terus jadi apa? Jadi apa? Jadi pekerja. Kapan inti bisa menjadi owner gitu, walaupun kecil. Ya, gitu. Ya kan kemarin Anu sudah terangin. Ini pas ngaji itu tuh bab kasbi. Berapa? 9/10 ya. Itu rezekinya di usaha. Datang nggak ngaji nggak kemarin? Lagi nggak ngaji. 9/10 ya rezeki Allah turunkan untuk
untuk usaha. Ya, untuk usaha. Niaga, tajir dia bilang, berdagang, berusaha, niaga. 1/10-nya itu dia tuh yang jadi kuli, yang jadi apa lagi, yang jadi buruh, yang jadi pekerja, yang kerja sama orang, ya. Tuh. Jadi di situ. Itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, begitulah manusia dikejar yang lebih sedikit, yang satu, yang 9-nya malah pada males. Karena mereka melihatnya instan. Kan di dunia ini instan. Jadi sesuatunya kita juga maunya instan. Kadang-kadang kita berkawan maunya yang instan, lihat yang begini-begini. Makan dulu yang instan. Karena instan kerja minggu depan dapat duit. Tapi kalau kerja jadi ustad makanya banyak yang mundur. Iya, kalau ustad besok dapat duit udah jadi pada ustad teman-teman kita pada mundur. Ayan usaha ini, usaha ini, usaha ini. Ini. Itu jalan aja. Capek nggak dikenal orang, tapi terus ya, ada waktunya. Dihitung kok capek kita andai kata nggak dapat di dunia ini, di akhirat dikasih. Karena Allah Ta'ala dengan rahasianya banyak. Orang yang begitu minta dan bekerjanya tetap, tapi hartanya yang diberikan Allah Ta'ala nanti di akhirat bukan harta dunia, tapi pahala-pahala yang menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hikmah semuanya. Kalau belajar yang ngerti, kalau nggak belajar susah. Ya. Kalau orang yang disempitkan rezekinya dan sebagainya, biar sabar, ridho, qanaah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang diberikan kelebihan, maka dia berbagi. Ya, dia mengambil apa hajatnya dia, sisanya dia bisa berbuat manfaat buat orang lain. Ya, itu yang nanti akan kita jelaskan lagi. Ya, karena ada rapat, ada sesuatu yang kalian juga harus maklumi. Ya, jadi sebentar habis ini biasa udah diajarin. Ya, Anda nggak nyampurin itu lagi deh. Ya, Anda udah tinggal nerima enaknya aja. Nerima enak tuh dalam arti belajar gini udah, ini tempat Anda sediain buat acara. Nah, inti itu ya. Yang udah tiap tahun udah ngerti kan? Jalannya begini, jalan begini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin ya rabbana.